Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Francisco Lukialawa dari program studi teknik informatika. Di sini saya akan membuat video tentang menjawab beberapa pertanyaan. Di mana pertanyaan yang pertama yaitu membuat program yang menerima satu bilangan bulat dari pengguna dan menentukan apakah bilangan itu ganjil atau genap. Dengan petunjuk gunakan operator modulus persen untuk mengecek sisa baginya. Saya pakai aplikasi Visual Studio 2022 ini. Langkah pertama yaitu uh, create a new project. Kemudian di pencarian klik konsol, lalu pilih yang Visual Basic, next. Kita kasih project name ganjil. Langsung create. Nah, langsung kita akan diarahkan langsung menuju ke buat programnya. Oke, setelah ini saya sudah menyiapkan codingannya karena banyak soal yang harus dijawab, jadi untuk mengurangi waktu yang lumayan panjang. Jadi saya akan menjelaskan setelah saya sudah menyelesaikan codingan. Oke. Baik, yang pertama codingan program bagian yang modul. Modul 1 ini mendeklarasikan sebuah modul dengan nama modul 1. Modul dalam Visual Net adalah cara untuk mengelompokkan kode yang terkait, di mana kodenya adalah dari sini sampai selesai. Nah, untuk submainnya itu mendefinisikan prosedur utama main yang akan dieksekusi pertama kali ketika program dijalankan, di mana di sini ada disebut konsol write line, di mana dalam konsol write line adalah program menentukan bilangan ganjil genap, di mana ini menampilkan teks yang diberikan ke konsol dan pindah ke baris baru. Lalu yang di bawahnya itu petunjuk untuk menentukan apakah bilangan bulat yang pengguna masukkan adalah ganjil atau genap. Kemudian yang ini fungsinya untuk menampilkan baris yang kosong. Lanjut, di bagian program ini fungsinya mendeklarasikan variabel input berupa string, bertipe string, dan mengisinya dengan input dari pengguna melalui konsol. Nah, ini penjelasannya, di mana di tim input string ini yaitu fungsinya itu untuk mendeklarasikan variabel tanpa menginisialisasi nilainya. Baik, masuk ke codingan if integer try plus atau di dalamnya ada input angka, itu fungsinya untuk mencoba mengkonversi string input menjadi integer dan menyimpannya ke variabel angka. Jadi jika konversi itu nanti berhasil, maka blok kode setelah then akan dieksekusi. Jika gagal, maka blok else yang akan dieksekusi. Jadi jika if-nya if angka mod 2 sama dengan 0 then itu memeriksa apakah angka habis dibagi 2 atau sisa bagi sama dengan 0. Jika ya, maka bilangannya genap. Nah, di bagian sini di bagian sini ya sama untuk menampilkan baris yang kosong. Kemudian yang hasilnya menampilkan hasil bahwa bilangan itu genap. Yang ini menampilkan penjelasan perhitungan modulus. Nah, lanjut ke else. Jadi else ini fungsinya ini bagian yang dieksekusi jika angka modnya itu 2, tidak sama dengan 0 atau ganjil. Nah, penjelasannya di write line ini, hasil bilangan 0 adalah ganjil angka. Maksudnya itu menampilkan penjelasan perhitungan modulus untuk bilangan ganjil. Nah, di bagian ini untuk jika bagian ini eksekusi jika konversi string integernya gagal input atau tidak valid bagian. Lanjut untuk perintah pastikan Anda masukkan bilangan bulat ini, contoh 5 min 3 sampai 100 ini menampilkan petunjuk input yang valid. Jadi jika mengakhiri blok if untuk validasi input. Langsung kita setelah codingan selesai, kita langsung ke debugnya. Dia hasilnya akan muncul seperti ini. Ini masukkan sebuah bilangan bulat. Kita masukkan 8. Maka kita enter
Nah, maka dia kasih penjelasan bahwa hasil bilangan 8 adalah genap. Penjelasannya 8 bagi 2 sama dengan 0. Sisa baginya 0. Nah, demikian demikian video untuk menjawab pertanyaan pertama. Untuk soal yang kedua yaitu kelipatan angka. Tutorialnya sama seperti yang awal. Angka. Oke, baik. Untuk penjelasannya, yang ini sudah seperti yang saya jelaskan di awal, ini adalah deklarasi di mana wadah utama sebuah program. Kemudian submain ini adalah titik awal eksekusi program. Nah, yang ini adalah header programnya. Jadi untuk menampilkan program yang menentukan kelipatan 5 dan menentukan judul program serta output dengan new line. Lanjut yang ke di bawah sini, ini adalah perintah untuk meminta dan membaca input, di mana console write memasukkan sebuah bilangan bulat, di mana pengguna akan memasukkan sebuah bilangan bulat. Lalu ini untuk angka untuk integernya, kemudian output untuk tanpa new line-nya. Kemudian untuk console read line membaca input pengguna sebagai string, di mana dim-nya nanti adalah variabel untuk menyimpan bilangan yang sudah dikonversi. Lanjut untuk pengecekan kelipatan 5 ada di jika angkanya mod 5 maka sama dengan 0. Kemudian dijelaskan bahwa jika sisanya 0 maka berarti bilangan kelipatan 5. Jadi modulus prinsipalnya bilangan persen bagi sama dengan sisa. Nah, untuk output kelipatan 5-nya adalah di sini sudah dijelaskan semua penjelasan 0%, kemudian 5, 1, sisa bagi angka mod 5. Nah, jadi di sini juga menjelaskan tentang memberi perintah kalau tidak valid maka akan keluar hasilnya input tidak valid. Jadi program akan mengeluarkan bahwa pastikan Anda masukkan bilangan bulat, contoh 10 dan lain-lain. Penutupnya ada di end sub, menutup prosedur main, kemudian end modul, menutup modul. Itu kita save, setelah di save kita running, maka hasilnya adalah masukkan bilangan bulat, contoh bilangan bulat 25. Enter, maka dia akan menjelaskan hasil bilangan 25 adalah kelipatan 5, penjelasan 25 bagi 5 sama dengan 0. Jadi contoh kelipatan 10 dan lain sebagainya. Demikian penjelasan tentang soal nomor 2. Terima kasih. Nah, di mana soal ini yaitu membuat program kalkulator sederhana yang meminta pengguna untuk memasukkan 2 bilangan dan 1 operator antar aritmatika. Petunjuknya gunakan struktur if untuk memilih operasi yang sesuai. Baik, yang pertama menjelaskan program di mana modul 1 ini mendeklarasikan modul dengan nama. Kemudian ini adalah kode yang berisi prosedur, fungsi, dan variabel. Submain fungsinya untuk prosedur utama yang akan dijalankan. Kemudian ini fungsinya semuanya untuk menampilkan sebuah teks. Ini juga menampilkan sebuah teks. Yang ini menampilkan baris yang kosong. Kemudian untuk console write lainnya ini untuk menampilkan memasukkan bilangan pertama. Kemudian dim-nya ini fungsinya untuk
di fungsinya untuk mendeklarasikan variabel sebagai string di bagian ini. Yang ini juga sama. Terus masuk ke dalam if not double try pass, input 1 bilangan 1, maka nah itu artinya fungsinya untuk mengkonversi string input 1 menjadi double dan menyimpannya ke variabel bilangan 1. Jika konversinya gagal, maka blok kode di dalam if akan dijalankan. Dimana jika error, maka bilangan pertama tidak valid. Tekan tombol apa saja untuk keluar. Return kembali. Kemudian console write, itu masukkan operator. Ini fungsinya untuk menampilkan teks, meminta input operator. Jadi setelah itu maka dibaca dengan dim operasi astring console write line, yaitu untuk membaca input operator dari pengguna. Setelah itu maka kita buat if operasi dan seterusnya, fungsinya untuk memeriksa apakah operator yang dimasukkan tidak valid. Jika tidak valid, maka tampilan pesan error tekan tombol apa saja dan keluar. Oke, di bagian ini menjelaskan codingan tentang bilangan-bilangan dan tampilan hasil. Ini untuk tanda plus sama semua, ini juga kali, minus, dan bagi. Setelah itu maka kita jalankan. Di save terlebih dahulu, kita running, maka hasilnya seperti ini. Oke, masukkan bilangan pertama, contoh 12. Enter, kita pilih penambahan plus, enter, kita tambah lagi 12. Jadi hasil perhitungan 12 dan 12 24. Demikian untuk menjawab pertanyaan soal nomor 3. Terima kasih. Untuk menjawab pertanyaan nomor 4, kalkulator BMI, mana di sini kita akan pengguna akan memasukkan berat badan, kemudian tinggi badan, lalu kita akan menjawab apakah tergolong kurus, normal, gemuk, atau besar. Oh. 65, 170, maka hasil akan 65 kg 170 cm, kategorinya normal. Jadi pertahankan badan ideal dengan pola makan sehat dan olahraga teratur. Kemudian jawaban dari soal nomor. Kemudian untuk menjawab pertanyaan soal terakhir, di mana membuat program yang dapat melakukan konversi suhu antara Celsius, Fahrenheit, dan Kelvin. Program harus menerima input suhu dari pengguna serta jenis konversi yang diinginkan. Konversi dari Celsius ke Fahrenheit, dari Celsius ke Kelvin, dari Fahrenheit ke Celsius, dari Fahrenheit ke Kelvin, dari Kelvin ke Celsius, dari Kelvin ke Fahrenheit. Ini programnya menjadi Celsius ke Fahrenheit, Celsius Kelvin, Fahrenheit Celsius, Fahrenheit ke Kelvin, dan Kelvin Celsius, Kelvin ke Fahrenheit. Rumus-rumusnya yang kita get running, maka masukkan pilihan 1 sampai 6, 1, 18. Jadi hasil konversi 18 derajat Celcius sama dengan 64 derajat 64,48 derajat Fahrenheit. Rumus yang digunakan 18 kali 9 bagi 5 tambah 32 dengan 68,40. Terima kasih. Demikian video yang saya bisa buat. Mohon maaf jika banyak kesalahan karena memang waktu kurang cukup. Terima kasih Bu, mohon dimengerti dan pengertiannya. Terima kasih.